lagi di ICSE with Prof Eko. Bersama aku Ade Dianti. Apa dan kabar, pastinya Mbak Prof Ade? Eko. Baik, Prof Iya. gimana? Kenapa saya panggil Mbak Ade? Kenapa? Biar saya lebih muda. Aku manggilnya siapa tuh? Prof Eko kan? Gak mungkin Mas Eko kan? Iya, gimana? Kita sama-sama masih muda lah. Pemikiran Iya. kita, Young gaya at hidup heart. kita. Iya Wah. dong. Dan seperti biasa pasti aku dan juga Prof Eko dan pastinya teman-teman di sana, kru, sudah melakukan prokes sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol di ICSE with Prof Eko. Ya seperti biasa nih Prof, ini udah banyak banget kan ya teman-teman yang udah join untuk nonton ICSE with Prof Eko. Kali nih kita akan ngebahas tentang virus nih. Bukan virus sekarang yang bikin kita sakit badan ya. Iya. Bukan dong pastinya. Jadi dari mana sajakah virus itu bisa masuk ke Virus dalam komputer maksudnya? komputer? Itu ada hubungan dengan virus kita. Serius? Apa tuh? Setahu saya nih, Gimana? mohon maaf nilai biologi saya nggak bagus soalnya. Nggak apa-apa. Nggak ada Virus guru. itu katanya masuk ke dalam tubuh manusia pasti lewat lubang, bener gak? Lewat lubang. Ya. Lubang hidung. Ya, mulut. kalau makan apa lewat mulut, lubang hidung. Ya kayak sekarang pandemi gitu kan, Iya. makanya kita pakai masker. Ternyata di komputer tuh banyak lubang-lubang juga. Lubang-lubang yang tidak kita ketahui. Iya, karena komputer itu kan input output. Iya. Nah, lubang itu kan untuk input dan untuk output. Mm-mm. Nah, masuklah dia melewat input dan output itu. Oke. Oke. Jadi inputnya harus pakai masker mestinya kan? Nah, masker itu yang suka dibilang jenis-jenis maskernya banyak. Misalnya antivirus itu kan sebenarnya Iya. masker, gitu kan ya. Atau inputnya itu ditutup kayak Anda kalau di kantor pakai notebook, Ya. itu USB-nya nggak jalan. Ya, supaya nggak lubang lewat USB nggak masuk. Oh gitu. Karena ada hasil penelitian yang menarik teman-teman. Tahu nggak? Apa tuh Prof? Ternyata virus di komputer Mm-mm. paling banyak masuk tuh nomor satu bukan dari internet, Oh bukan dari cookies itu? dari flash disk. Dari flash disk? Karena perlakuan orang Indonesia punya flash disk tuh menganggap kalau flash disk bisa dibawa kemana-mana, Dan dimasukkan kemana-mana? bisa ditukerin kemana-mana tuh. Diputerin aja tuh Prof. Jadi dari notebook Anda pindah ke notebook lain, pindah ke file yang lain, pindah ke file yang lain. Salah satu itu ada virusnya, masuk ke flash disk, menular ke Komputer kita. tempat Anda. Flash disk nomor satu. Jadi flash disk itu sebenarnya untuk kita sendiri. Sebenarnya itu memang untuk personal ya. Untuk tapi personal memindahkan antara itu. Tapi memang banyak orang yang mungkin memperlakukan flash disk itu ke ya tadi sembarangan ya Prof ya, ke komputer karena 1, komputer 2. betul, dan kita punya infrastruktur di Indonesia kan internetnya nggak cepet tuh. Iya. Kalau mau ngirim yang gede filenya 100 mega, 200 mega kelamaan, Nggak akhirnya bisa. lewatlah. Flash disk. Nah, jadi makanya flash disk kalau mau make flash disk orang lain nih flash disknya dipastikan dulu aman apa tidak. Iya, benar-benar. Makanya banyak perusahaan nggak mau ngambil resiko. Iya. USB-nya tutup aja semua. Jadi nggak bisa lewat flash disk. Itu dengan cara menutup lubangnya. Nah, tadi itu sendiri. Jadi virus itu bisa masuk ke lubang-lubang yang kita nggak Iya. ketahui, dan mungkin kalau di perusahaan Pertama itu lewat flash disk. salah satunya dari flash disk. Kedua baru lewat internet. Masih ingat episode di mana kita bicara mengenai ngeklik sembarangan? Itu ya Waktu kita tautan-tautan klik masuk virusnya. Kita izinkan virus itu low gitu ya. untuk masuk, gitu kan ya. Kemudian juga kelengahan kita ketika sistem kita dipakai orang lain. Komputer yang harusnya kita saja dipakai orang lain. Handphone yang mestinya kita yang mengoperasikan dipakai orang lain. Terutama hati-hati. Kita suka sharing. Di mana sharingnya? Di warnet. Kalau misalkan wifi juga Sama ya. Wifi publik juga harus hati-hati. Nah, ya, jadi virus itu bisa masuk dari mana saja. Makanya biasakanlah kalau kita kan divaksin, tapi ternyata vaksin juga harus selalu diperkuat dengan daya tahan tubuh. Iya. Sama, vaksin itu ibarat komputernya kita kasih antivirus. Tetapi kalau antivirusnya tidak diupdate, percuma. Berarti harus tetap menggunakan antivirus yang memang selalu diupdate juga. Iya. Dan tahu nomor 3 yang paling banyak, terutama di Indonesia dari mana? Dari mana? Software bajakan. Ini bagi teman-teman nih yang nggak mau beli software asli,
Nyerimanya nggak cuma barang aja yang KW, ternyata Betul. software juga KW. Kadang-kadang hacker yang jahat itu berpikir gimana caranya ya masuk. Oh nih orang-orang terutama mahasiswa senengannya kan yang bajakan-bajakan. Iya. Waktu dia install bajakan, software malware virus-virus tuh masuk sejalan dengan dia menginstalasi. Oke, ada lagi yang berikutnya. Apa tuh, Prof? Download file-file yang bajakan. Film, gambar, e-book yang didapat dari hasil bajakan. Itu bisa masuk juga. Masuk. Ayo siapa yang suka nonton males pergi ke bioskop pengen nonton lebih dulu ya. Nah itu di situs-situs di internet tuh. Nah bener banget. Kalau misalkan nggak mau nonton gitu ya film terupdate itu nggak mau di bioskop tuh rata-rata pada nggunain website nonton film gratis. Apa saya tahu lah Grand XXI dan lain sebagainya itu apa gitu kan. Iya Prof, kalau pas saat diklik filmnya muncul lagi ke tab berikutnya, muncul lagi ke e-commerce. Bahkan kita ngebet semua dipencet sampai filmnya jalan, bener nggak? Waktu kita pencet-pencet tuh kita nggak tahu jangan-jangan setiap kali kita pencet kita mengundang virus masuk. Selesai. Iya itu bahkan ya cuma buat putar satu film aja itu bisa ngeklik sampai 5 tab bahkan 7 Kita tab. berpikir tuh kadang-kadang cuma marketing ya. Iya biar karena kita akan masuk ke cookiesnya si ini ya e-commerce. Bisa juga kita memberikan izin untuk masuk ke sistem kita. Hati-hati kamu. Nah itu apa? Terus ada yang situs pinter. Gimana? Dia tawarin yes or no. Sebenarnya kita pencet yes, pencet no sama-sama yes. Itu cuma trik aja. Trik aja. Kita ketipu, udah terlambat. Kita kebanyakan ditipu nih Prof. Nah, jadi virus tidak hanya masuk lewat lubang-lubang yang ada di komputer kita, tapi masuk ke lubang-lubang pengetahuan kita yang bolong-bolong. Ingat, tidak hanya komputer atau laptop saja yang bolong, tapi otak kamu kalau bolong juga kena virus. Makanya kita bikin banyak episode ini supaya teman-teman di rumah, rekan-rekan bisa meningkat awareness-nya mengenai hal-hal semacam itu. Karena awareness yang kita kasih sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang memang disepelekan gitu ya Prof. Karena menurut ya tadi kayak disclaimer aja banyak yang nggak dibaca. Padahal itu ada ketentuan yang menyangkut data-data kita setelah tidak digunakan. Ada juga yang pinter, dia masuk lewat jualan komputer bekas. Ya. Kan kita suka nyari komputer bekas masih bagus keren nih. Iya kita beli udah lah. beres di dalamnya ada macam-macam ya kan jarang orang beli komputer bekas dia install lagi semuanya jarang. Begitu dia buka. Dia nerima yang sudah ada ya Prof ya. Udah ada semua lengkap nih. Malah happy ya. Termasuk ada virusnya di dalam. Happy tapi nggak tahu kalau misalkan mungkin di dalam itu udah ada virus. Iya, wow. Begitu. Jadi itulah yang namanya tempat masuknya virus dari lubang-lubang yang ada di komputer. Lubang-lubang tuh lihatlah. Anda pakai apa nih? Nah, itu semua ada berapa lubang tuh? Itu kan setiap kali lubang tuh input dan output. Wah, ini apakah saya harus tutupin pakai solasi kali ya? Pokoknya kalau Anda lewat situ, nah itu lubang pertama. Lubang kedua lewat wirelessnya, itu yang lewat internet tadi. Gitu. Solusinya kita tutup pakai solasi enggak ya kan? Sekali lagi kenyamanan dan keamanan berbanding terbalik. Kalau Anda tutup semua itu aman, nyaman nggak? Kurang dan bahkan nggak nyaman. Iya, jadi kita yang nanti akan menentukan perimbangannya. Oke. Pakailah antivirus, ya, dan pastinya harus diupdate juga ya Prof ya antivirusnya. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Apalagi penggunaan flash disk ya, itu mulailah mencoba menggunakan flash disk secara personal, bukan untuk di-sharing ke orang-orang. Karena kita nggak tahu di mana virus itu akan nempel di laptop siapa. Teman Anda, bos Anda nggak ada yang tahu. Jadi gunakanlah flash disk seorang aja. Dan yang tahu yang double bahaya itu apa? Double nih Prof. Double bahaya nih. Kenapa? Ini saya kadang-kadang kalau cerita suka ketawa. Kenapa? Dia install antivirus, yang antivirusnya bajakan. Serius? Udah bajakan antivirus lagi. Wah itu gimana? Ya sama aja 2 kali bolongnya. Dia kira diamankan. Padahal tidak. Itu bukan solusi atau? Sama kayak Anda menyuntikkan vaksin, Anda kira vaksin, padahal tuh virusnya di situ. Padahal itu bukan vaksin ya. Iya, jadi hati-hati atas tawaran-tawaran. Saya yakin teman-teman tahulah mana yang bajakan, mana yang tidak. Pasti teman-teman lebih pintar ya. Iya, yang namanya film itu kan pasti ada hakinya. Pasti kita harus nontonnya, pasti memberikan kompensasi finansial. Nggak mungkin dikasih gratis. Iya dong. Itu kita harus tahu hal-hal semacam itu. Jadi kalau yang too good to be true, hati-hati. Yes.
mulailah bijak lah. Mulailah bijak mulai sekarang, awareness-nya harus ditingkatkan lagi. Ya, Karena betul. itu virus itu ya tadi, pokoknya setiap episode ini virus itu ataupun juga peretas itu merugikan kita dari hal-hal kecil yang mungkin kita sepelekan. Ya, betul Thank you, sekali. Prof. Terima kasih banyak. Seru banget. Jadi semua keputusan tadi udah tahu juga ya bagaimana virus itu sudah masuk ke lubang komputer kita, bahkan virus yang sekarang kita juga kan ya, Prof ya. Makanya kita selalu menjaga kesehatan kita. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di ACSI with Prof Eko selanjutnya. Bye. Terima Thank you, kasih. Prof.